Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Meria Nurpi, dosen tutor mata kuliah Hukum Islam dan Praktek Peradilan Agama Islam. Kedepannya kita akan bertemu di dalam web ini untuk hukum Islam ini ada tiga apa ada 4 kali? Ada tiga kali ya. Ada 3 kali di sesi kedua, sesi keempat, ya. Sesi ke ya sesi 2, sesi 6 dan sesi ke-8. Ya, kalau hukum praktik ini dia berbeda dengan yang bukan praktek. Kalau yang bukan praktek, ibu tuh menilai, memberi masukan. Tetapi kalau praktek ini kalian kayak semacam membuat latihan yang di luar teori, mempraktekkan yang di luar teori. Untuk sesi kedua ini materinya subnya adalah mengenai zakat. Sudah dibaca-baca belum materi inisiasinya? Ini kan ibu membagi ya, nih ibu membagi di sini. Bisa kebuka nggak sama kalian ini? Nih, PPT-nya bisa kelihatan? Bisa Ibu, bisa, Bisa ya? bisa Bu. Ya, kalau bisa, nah ini kan ada berapa slide nih? Ada 13 slide. Yang pertama coba siapa yang mau baca dulu nih? Slide pertama pengertian zakat aja sama jenis-jenis zakat. Ayo siapa yang mau baca? Vita. Bu, untuk PPT-nya belum ada Bu di saya Bu. Oh, emang nggak kelihatan kan ibu share? Ini kalian bisa buka nggak PPT yang ibu bagiin sekarang? Oh enggak, berarti ya nggak bisa. Tadi siapa yang bilang bisa? Ternyata nggak bisa, ibu pikir bisa ibu bagi. Baik ya. Jadi materi kita untuk malam ini tab 1 adalah zakat. Nanti setelah ibu sampaikan sedikit, kalian bisa bertanya mengenai mata kuliah hukum Islam dan peradilan, praktek peradilan agama ini bagaimana, terus kedepannya bagaimana. Untuk sementara kita bahas mengenai zakat sedikit saja. Sisanya nanti ibu kirim dalam bentuk Word, dokumen dan PPT ibu kirim di grup. Ya. Materi sekarang ini karena zakat, jadi ibu bacain dulu sebentar ya. Zakat itu adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Zakat berasal dari bentuk kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Pengantarnya itu aja pengertian zakat. Sisanya nanti siapa yang sudah mengerjakan tugas 1, ada kendalanya apa? Nanti kita kita sering mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan. Kalau materi kan kita ada grup. Kalau ada materi kan ibu tinggal share aja. Materi sesi kedua mengenai zakat tolong dipelajari. Materi sesi 3 tolong dipelajari. Tapi poinnya adalah pada saat pengisian tugas itu harus tepat waktu. Teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa sekalian itu harus tepat waktu. Jangan sampai ketinggalan dalam mengisi tugas satunya. Kayaknya kemarin ibu ngecek tugas 1 itu ada beberapa yang belum upload. Waktunya udah habis. Itu kan mengurangi nilai. Ya kan, praktek ini ada 30, tapi yang kirim tugas kayaknya baru berapa orang gitu. Kan di setiap sesi itu diperiksa ada tugas, itu harus diisi. Ini yang di sini pada ngisi semua kan tugas satunya? Udah semua kan? Yang tugas Nah, Udah kan? diskusi maksudnya Bu, yang diskusi ya.
Kalau diskusi mah itu ya sekedar kita kayak misalkan kalau diskusi itu kan kita sharing di situ kalau misalkan ada pertanyaan itu Bapak Ibu harus jawab. Intinya kalau misalkan ada pertanyaan diskusikan itu kalian replay aja langsung apa misalkan diskusikan mengenai zakat, jenis-jenis zakat untuk apa aja kalian jawab saja di situ. Bentuknya diskusi karena tidak ada penilaian ya diskusi itu hanya lebih ke nanti kalau misalkan ibu lihat di tugas nilainya kurang, nanti ibu ambil dari diskusi yang aktif begitu. Tapi kalau nilai itu yang masuk ke sistem otomatis di tugas-tugas. Kalau diskusi kan tidak ada poin penilaiannya kan, nggak ada listnya, lebih di tugas-tugas. Kira-kira seperti itu harus tetap diisi. Ya. Intinya sih intinya dari web 1 sih perkenalan secara online. Jadi kalian tahu kalau misalkan ibu mengampu mata kuliah hukum Islam, sisanya pengenalan sesi-sesi. Terus kemudian yang berikutnya adalah kendala dalam mengerjakan tugas. Ini kan tugas 2 belum kebuka ya. Sudah kebuka belum? Belum kan? Sudah kebuka belum? Tugas 1 tapi kan sudah ada kebuka. Oh belum kebuka. Tugas 1 belum kebuka. Soalnya gini ya, kalau misalkan ibu ada agak-agak menyamakan karena ibu mengambil praktek hukum, memberi materi praktek hukum pidana juga. Jadi di praktek hukum pidana itu rupanya dari sesi 1 sampai sesi 8 itu ada tugas semua. Kalau di praktek hukum Islam ini belum keluar ya tugasnya. Sekarang belum ada? Belum ada. Oh, iya. Iya. Oh iya, benar. Berarti nanti di sesi 3 baru keluar tugas satunya. Ini kalau yang belum kebuka ya, belum bisa kebuka itu baru minggu depan berarti kebuka. Nah, biasanya nanti di tugas 1 itu menganalisa zakat seperti apa, itu nanti bentuknya apa. Terus kalau misalkan nanti ada surat kuasa nanti kalian bikin. Nanti kalau misalkan ada kendala karena kita kan udah web 1 bisa japri lewat ibu. Bu di tugas 1 itu apa sih gitu-gitu itu boleh ya. Jadi nggak mesti di web ini gitu loh. Jadi melalui WA group atau japri itu bisa ditanyakan mengenai tugas 1. Poinnya kan gede. Kalau misalkan ada 3 tugas kan berarti itu 30 ya nilainya besar-besar berarti poin penilaian ada di tugas-tugas semua, diskusi hanya tambahan ya. Jadi nanti tugas 1 itu berarti minggu depan baru terbuka bentuknya. Itu ibu aja belum lihat itu tugas 1 nanti, tapi yang semester kemarin ibu buat itu semacam kayak menganalisa kasus saja ya kan, atau kalau misalkan kita zakat nanti penghitungan zakat seperti itu. Andai kata dari rekan-rekan sekalian mahasiswa itu ada yang nggak paham bisa japri ya ke ibu atau nanti di share di grup. Kayaknya kita lebih enak dan lebih sering kalau misalkan membaca pesan itu di grup. Kalau di mata kuliahnya yang di UT ini sepertinya ibu cek itu jarang ada yang buka, kadang-kadang 3 hari sekali baru buka. Kan kelihatan tuh kalau kalian buka itu kelihatan di ujung namanya baru buka atau tidak pernah membuka sama sekali itu kelihatan. Jadi kan nggak sama, tapi kalau di handphone kan dipegang terus, pasti otomatis kalau ada notif dari grup kan kebuka cepet responnya dibanding dengan kita di laptop atau misalkan kita ngelihat kayak di sesi kedua kita ngebuka ya di UT. Kalau di laptop kan lebih jarang bukanya. Kalian bukanya di laptop apa di HP tugas-tugas? Untuk e-learning seringnya di HP bu belakangan ini karena kan pasti ada update dari Oh iya. terkait web ya bu ya. Karena Oh musimnya tuh web. iya. Tapi kalau buka di HP itu kayaknya kan dia tuh tampilannya nggak terbuka semua ya. Betul bu, Uh, Iya, ya paling nanti ibu bantunya seperti ini nih.
3 hari lagi ada tugas satu, kerjakannya itu kisi-kisinya seperti ini. Terus nanti kalau tugas satu sudah kebuka, ini kan ibu sudah buka nih ya, maksudnya udah membuka komunikasi. Apabila ada kendala cara pengerjaannya sebelum diposting itu bisa di-share ke ibu. Dan apabila sudah diposting mau diperbaiki kembali itu bisa ya jawabannya. Jadi kalau misalkan kalian posting terus penilaian misalkan mendapat nilai 70 atau 80, kalian tuh boleh tanya, Bu, kenapa Bu misalkan itu nilainya 70, kekurangannya ada di mana. Nanti kalau misalkan kekurangannya di bagian ini terus kalian perbaiki itu bisa berubah nilainya. Kira-kira seperti itu. Selagi masih ada batas waktu untuk perbaikan itu boleh diperbaiki. Ya? Bu izin nanya, Ya. tadi Ibu bilang diisi dulu untuk absennya, itu absennya ada di mana ya Bu ya? Apanya? Untuk absennya ada di mana ya? Absennya ada di attend situ, kan udah ibu buat. Sebelum di bagian bawah itu ada attend, coba dicek. Kebuka nggak? Di saya tampilannya untuk attendance nggak ada Bu, untuk kehadirannya, mohon maaf Bu. Oh nggak ada. Yang bisa buka siapa? Attendance-nya, absennya. Belum bisa Bu, belum bisa. Kalau begitu nanti kalian screenshot ini pesertanya, nanti kirim ke ibu yang isiin. Ibu yang absenin untuk peserta malam ini yang hadir. Ya. Jadi kecenderungannya memang beberapa bahkan tutor mereka itu masih kesulitan mendapatkan link, belum bisa web. Jadi kalau ibu kebetulan dapat link udah bisa langsung web. Beberapa dosen bahkan belum bisa. Jadi memang karena ini rame, banyak tutornya, mungkin rebut-rebutan sinyal atau apa. Jadi ada yang masuk, sistemnya belum full semua, jadi absen itu nggak ke-save gitu kan. Ya, jadi nanti itu di screenshot aja pesertanya sekarang ada 8 orang ya. Ada 8 orang, sebentar ibu screenshot dulu. Vita, mukanya coba dilihat dulu kan ya. Simpan tangkapan buat sebentar ya. Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak sambil udah? Ada yang ingin ditanyakan seputar zakat. Kalau zakat itu untuk waktu 1,5 jam. Kalau saya membacakan zakat adalah pengertiannya seperti ini, jenis-jenis zakat adalah seperti ini, itu kayaknya wasting time ya. Waktunya kebanyakan, sementara kalian tuh kan bisa membaca sendiri nanti materi yang dikirimkan. Kalau ibu sih lebih senangnya kita bicara mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan, terus kendala-kendalanya apa nanti, terus warning-warning untuk jangan telat mengerjakan atau upload tugas, lebih ke situ. Kalau materi nanti ibu bisa kirimkan materi sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, kemudian kita ketemu lagi nanti di sesi keberapa nanti yang kedua? Itu di sesi ke-6 ya. Kayaknya kita berapa kali sih? Kayaknya 4 kali. Sesi 2, sesi 4, sesi 6, sesi 8. Tapi di grup ibu itu hukum Islam katanya 3. Kalau kalian ngelihatnya di situ ada berapa kali tuh, 3 kali nggak salah. 3 kali Bu. 3 kali di sesi 2. Kemudian di sesi Hah? 4 sama 6. 4 sama 6 kalau nggak. Oke. Berarti minggu ini kita nggak web, minggu depan kita web. Nah, jadi di situ nanti sampai sesi 3 materinya ibu kirimkan. Kalau perlu nanti 8-8-nya dikirim langsung. Jadi nanti kita tinggal pengulangan saja pada saat web, membahas mengenai tugas yang akan dikerjakan. Lebih seperti ke situ ya. Kalau ibu membahas mengenai zakat seperti apa, kalian juga kan ini belum baca ya kan. Terus 1 jam 2 jam ke depan membahas satu sesi aja kayaknya juga ke wasting gitu kan. Kita cuman sementara kayak misalkan pengertian zakat itu kan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kan bisa baca nanti materi yang dikirimkan ya kan. Nah kalau misalkan ke materi zakat sudah dikirimkan, pada saat tugas 1 mengenai zakat ada yang kurang paham, pada saat pengerjaannya itu bisa di-share dan didiskusikan di grup.
atau di Japri. Kan yang bisa memilah-milah ini kira-kira kalau misalkan sudah dalam bentuk jawaban sendiri, Bu, ini kira-kira udah bener belum? Kok saya bagian ininya belum? Itu kan Japri. Tapi kalau misalkan teknisnya nih, Bu, misalkan contoh buat surat kuasa, buat surat kuasanya satu atau dua, sifatnya kan informasi, berarti cukup tanyakan di WA group, sehingga teman-teman yang lain pun bisa tahu gitu, ya kan? Tapi kalau misalkan tolong koreksi tugas saya itu Japri. Kalau misalkan di grup kan nanti kan dia akan berbeda. Teman-teman yang lain ngelihatnya loh kok ini ada di grup. Tapi kalau sifatnya informasi, tugasnya tanggal berapa terakhir dikumpulkan bisa ditanyakan di grup. Ya, kira-kira seperti itu ya. Semuanya bisa dipahami. Yang tadi WA Ibu ada di Wita siapa ya? Wita, berarti Wita tuh di timur ya? Iya, sudah bergabung belum ya? Apa Bapak Zamdari ya? Tapi bukan saya ibu, ada teman. Bapak ya Pak ya? di Wita, Bu. Oh, Wita. Oh, ini banyak yang Wita ya? Oh, ya itulah saya nggak bisa milih. Jadi sebenarnya kalau kemarin itu saya bisa milih apa? Gimana? Kita menyesuaikan saja ibu. Iya, iya, nggak kedengeran ini. Jadi kemarin itu kalau saya tuh areanya bisa memilih yang WIB. Kalau sekarang saya kaget juga ternyata ada yang Wita juga ikut gabung. Ya udah ditentukan dari sananya kita jalanin aja kan. Ada Bu Wita. Iya iya. Oke ya, kalau misalkan ini ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari rekan mahasiswa sekalian apa? Bisa masuk ibu. Ya, Ya, datang dari asal BPD Palu, Palu ya Pak. daerah Panggai. Palu daerah. Panggai. Oh iya iya iya. Ya Pak, selamat bergabung. Ada yang mau ditanyain dari Palu? Jauh banget kayaknya suaranya di Palu. Ya, aman. Aman ya Pak ya? Ya, siap ibu. Ya. Kemarin kan kita barusan selesai menjalani Idul Fitri. Iya Pak. Itu kan ada zakat wajib kita memberikan zakat. Oh zakat ya, itu. Jadi pembahasan kita kan ibu Ya? zakat. Ini kan materinya tentang zakat ibu. Ya. Ya, di sini Bu. Jadi seberapa ini kita sudah ke ranah fikih Bu. Seberapa pentingkah zakat dibandingkan infak dan sedekah ini? Dia sebagai tambah-tambah ilmu lah untuk kita. Pertanyaannya itu adalah seberapa penting ya Pak ya? Iya, Ya, dibandingkan sedekah ataupun infak. Berarti yang kedua itu adalah Bapak berarti mau nanya juga perbedaan sedekah dan zakat. Ya, sekalian Ibu. Oh ya. Lebih ke ranah fikih sih Ibu. Urusan itu fikih dalamnya. Ya, iya Pak, ya. Ya karena saya terlambat ya, harusnya saya kirim materi dulu itu ya. Makanya ini kan tadi kita ini bentuknya perkenalan dulu, kita membahas nanti sesi-sesi materi apa aja. Tapi Pak Zamdari sudah bertanya mengenai zakat, seberapa pentingnya terutama zakat menjelang Hari Raya Idul Fitri ya Pak ya. Nah, kalau saya bisa simpulkan, kalau zakat itu sangat penting sekali karena itu salah satu rukun Islam sebagai muslim Pak. Jadi wajib hukumnya kita membayar zakat pada saat Hari Raya Idul Fitri, itu namanya zakat fitrah. Ya, itu kategorinya masuk di jenis-jenis zakat. Nah,
Contoh jenis-jenis zakat itu salah satunya zakat fitrah. Saya jawab dulu ya Pak, penting kalau di dalam orang Islam membayar zakat itu adalah penting Pak, wajib. Kalau misalkan tidak membayar zakat, kalau di dalam hukum Islam itu nanti akan berdosa. Jadi fardu kifayah, wajib bagi umat muslim ya Pak ya. Kenapa saya bilang